Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau share sebuah berita terbaru yang menurut saya cukup menggelikan. Cukup menggelikan. Kenapa menggelikan? Sebelumnya saya sudah mengupload sebuah video yang sudah saya jelaskan bahwa izin yang sudah diurus katanya oleh VTube itu sudah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tapi saya sudah jelaskan bahwa izin itu ternyata tidak ada hubungannya dengan bisnis periklanan yang selama ini digeluti oleh VTube. Nah, dengan keluarnya izin ini yang katanya dari Kementerian Keuangan yang saya sudah bahas sebelumnya, Anda bisa lihat di sini videonya. Dengan kata lain, secara implisit mereka mengakui dong bahwa sudah hampir setahun mereka beroperasi tanpa izin. Baru sekarang diurus, kan gitu, implisitnya gitu ya. Dan juga sekaligus mengiyakan bahwa selama ini memang izinnya sudah dicabut oleh Kemenkominfo yang seperti saya sudah bahas di video-video saya yang sebelumnya. Dan juga sudah dinyatakan ilegal oleh OJK. Oke, lagi pula izin yang dia urus di Kementerian Keuangan itu adalah izin kepabeanan yang tidak ada hubungan dengan bisnis periklanan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, bahkan ada seorang leader VTube yang saya lucu sekali, tapi ya sudahlah. Dia copy saya punya konten, dia potong-potong, dibuatlah seakan-akan video itu justru mendukung VTube bahwa betul VTube itu sudah mengurus izin. Dia tidak bedah sampai akhir saya punya konten, seakan-akan dicuplik-cuplik, dipotong-potong, seakan-akan saya mengakui bahwa VTube sudah ngurus izin. Ini licik nih orang, benar-benar licik ya. Saya tegaskan licik sekali. Nantilah kita akan lihat ya apa yang akan saya perbuat, oke? Saya tidak perlu ngomong dulu di sini. Nah, sekarang ini yang mau saya share adalah sebenarnya adalah baru-baru ini ada sejumlah pemain VTube yang menggalang sebuah petisi. Di sini saya lihat nih. Anda bisa lihat di sini nih. Anda bisa lihat di sini. Mereka mau membubarkan OJK karena merugikan VTuber katanya. Nah, soal kata-kata VTuber sebentar akan saya bahas juga. Karena ada beberapa yang memberikan masukan kepada saya, Pak, sebenarnya nggak pantas tuh pemain VTube disebut VTuber. Karena VTuber sebenarnya nah nanti sebentar saya akan bahas mengenai VTuber juga. Kita lihat dulu di sini mengenai petisi yang beredar di kalangan pemain VTube. Dikatakan di sini Anda bisa lihat statement OJK mengenai VTube yang ilegal. Nah, artinya mereka sekarang kan mengiyakan kan? Padahal kan selama ini mereka kan membantah. Oh enggak, siapa bilang yang namanya VTube ilegal? OJK memang pernah memberitakan di awal Juli. Tapi mana? Agustus, September, Oktober, November, Desember nggak ada. Yang seperti sudah saya review berkali-kali bahwa list OJK itu hanyalah bulanan, bukan kumulatif. Yang mana kumulatifnya ada. Yang juga saya sudah review lah di salah satu video saya. Nah, di sini, ini lucu banget. Di satu dia menipu bebek dungu, mengatakan bahwa sudah legal, OJK tuh cuma di bulan Juli, seterusnya legal. Nah, tapi di sini Anda lihat, mereka malah bilang statement OJK ini yang menyatakan VTube ilegal membuat perusahaan dan para VTuber merugi. Oleh karena itu perbuatan OJK ini harus kita tuntut, kita bubarkan. Di sini kalau Anda lihat ya, sudah 184 yang menandatangani. Dia mau coba untuk dapat 200. Ya,
Ini menggelikan sekali karena katanya pemain VTube ada 10 juta. Kenapa cuma target 200? Kenapa nggak sekalian minimum 1 juta lah, ya dong? Masa cuma 200? Ini mah bercanda ini, ya kan? Nah, lucunya juga di sini disukai oleh 11.474 orang. Oke, ada 11.474 orang yang menyukai petisi ini. Tapi cuman didukung oleh, coba tadi kita lihat, cuman 184 yang menandatangani. Ini juga bercanda. 10 juta di like oleh 11 ribuan, tapi cuman 184 yang menandatangani. Artinya, ya cuman segelintir orang dong yang benar-benar yakin OJK itu harus dibubarkan. Ini konyol sekali. Konyol. Sangat konyol sekali. Nah, oke lah. Biarkan saja. Kita lihat. Bisa bubar nggak OJK sama pemain VTube ini? Kita lihat. Jangan-jangan mereka yang dibubarkan. Oke. Saya tunggu ini justru ini mereka mau membubarkan OJK pakai acara petisi. Disampaikan kemana petisinya? Ke Presiden? Kemana? Ke Kementerian Keuangan. Atas dasar apa Kementerian Keuangan membubarkan OJK? Dia pun dapat izinnya cuman bisnis bea cukai, bukan bisnis periklanan. Bisa ditutup dia makan sama Menteri Keuangan. Iya kan? Bukan OJK yang tutup, VTube-nya yang ditutup. Oke? Jadi kita lihat saja. Rencana para pemain VTube yang katanya mau menumbangkan OJK. Kemudian yang kedua, tadi saya sudah katakan sekilas bahwa ternyata pemain VTube itu nggak pantas menyandang nama VTuber gitu. Tadi kan petisinya seakan-akan para VTuber mau menuntut. Nah, saya juga baru sadar ada beberapa orang yang komen di tempat saya. Mula-mula saya tidak begitu tahu. Ternyata saya juga baru sadar bahwa VTuber yang benar ya, itu bukan pemain VTube. Bukan pemain VTube, makanya mereka komplain ke saya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf juga. Karena saya tidak tahu, ternyata ada VTuber yang sungguhan. Apa itu Pak, VTuber yang sungguhan? VTuber yang sungguhan itu singkatan dari virtual YouTuber. Oke? Virtual YouTuber. Nah, virtual YouTuber ini adalah entertainer atau seorang yang menghibur melalui YouTube, gitulah kira-kira, menghibur secara online dengan menggunakan avatar digital yang menggunakan komputer grafik. Ya, biasanya avatar ini diambil dari karakter-karakter misalnya komik Jepang gitu ya, dari karakter-karakter manga, kira-kira seperti itu. Nah, mereka yang mengklaim dirinya VTuber asli, mereka mengentertain orang-orang secara online melalui YouTube-nya dengan menggunakan avatar digital. Oke, nah ini ternyata mulai dikembangkan sejak 10 tahun yang lalu. Sudah mulai muncul para virtual YouTuber ini. Oke, nah kebanyakan virtual YouTuber ini atau VTuber, kebanyakan orang-orang Jepang itu sendiri atau orang yang berbahasa Jepang, kira-kira seperti itu. Dia menggunakan yang saya katakan tadi, avatar yang diambil dari anime Jepang gitu ya. Nah, menjelang tahun 2020 kira-kira, itu sudah ada di seluruh dunia ada 10.000 VTuber yang benar-benar asli, yang menghibur orang melalui YouTube-nya dengan menggunakan avatar digital. Oke, jadi bukan pemain VTube, maka mereka komplain, Pak, bukan Pak, itu pemain VTube, itu dia tidak pantas Pak disebut VTuber, dia nipu itu Pak, mengambil uang yang Bapak bilang tadi, bebek dungu. Kami tidak, kalau kami itu penggemar VTuber, yang orang yang memberikan entertainment secara online melalui channel YouTube. Saya keberatan Pak kalau Bapak sebut pemain VTube adalah VTuber. Oke, mulai sekarang saya tidak akan sebut lagi pemain VTube sebagai VTuber. Saya sebut saja pemain VTube atau singkatnya bebek dungu lah gitu ya. Nah, jadi entertainer pertama yang mempopulerkan kata virtual YouTuber atau VTuber adalah Kizuna.
Anda bisa lihat di sini. Anda bisa lihat di sini. Anda bisa lihatlah, Anda cek di Wikipedia, apa itu virtual YouTuber atau VTuber, ya kan? Nah, itu dipopulerkan oleh yang namanya Kisuna. Oke. Jadi, kembali lagi. Yang tadi petisi yang katanya ditandatangani oleh sejumlah pemain VTube, dikomplain. Nggak pantas, Pak, dia tuh mengajukan petisi ke OJK atas nama VTuber. Oh enggak, Pak, VTuber tuh orang-orang kebanyakan yang tadi orang Jepang atau orang-orang yang berbahasa Jepang memberikan hiburan dengan menggunakan avatar digital berbasiskan karakter anime Jepang. VTuber ini yang tadi saya katakan di sekitar tahun 2020 sudah ada 10.000. Bukan ini, Pak, yang menuntut OJK. Salah. Itu jangan sampai salah persepsi. Tolong, Pak, diluruskan. Oke. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya mencoba meluruskan bahwa yang menggugat mau membuat petisi dan mengajukan petisi pembubaran OJK bukan VTuber. Karena VTuber yang sungguhan adalah yang orang-orang yang memberikan entertainment melalui channel YouTube-nya yang disebut VTuber, bukan pemain-pemain VTube yang tadi mau mengajukan petisi. Jadi dengan kata lain, pada kesempatan kali ini saya juga mau mendukung para VTuber yang asli, yang mana adalah para virtual YouTuber yang memberikan entertainment melalui channel YouTube-nya, bukan para pemain VTube. Jadi petisi itu bukan ditandatangani oleh para VTuber yang sungguhan. Itu adalah pemain VTube yang saya selalu sebut bebek dungu. Oke? Jadi demikian saja fakta atau berita terbaru yang harus saya sampaikan, sekaligus mau mengklarifikasi VTuber yang sesungguhnya itu apa, supaya orang juga tidak salah sangka atau tidak salah paham atas VTuber yang sebenarnya dengan pemain VTube. Karena sekarang para penggemar VTuber ini juga kesal sama pemain VTube yang mengatasnamakan diri mereka sebagai VTuber. Karena ini merusak nama VTuber yang sesungguhnya, yang hanya memberikan entertainment. Beda dengan ini, yang cari uang dengan VP, valuta palsu, uang monopoli, ya kan? Tidak, beda. Oke, jadi silakan sajalah para pemain VTube mau mengajukan, menggugat, whatever namanya, OJK supaya ditutup, silakan. Kita tonton saja. Oke, demikian bedahan saya pada kali ini, sekaligus mengklarifikasi masukan-masukan dari para penggemar VTuber yang sesungguhnya, yang memberikan entertainment dengan digital avatar berbasiskan anime, supaya tidak dianggap merekalah biang kerok yang melakukan petisi ini. Silakan share konten saya ini jika Anda anggap ini bermanfaat kepada teman-teman atau kerabat Anda. Terima kasih.